malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangi Tohata di program Naikol GPIB. Pada malam hari ini, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Di malam hari ini, kami mensyukuri segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan pada saat ini, sebelum kami beristirahat, bahkan mungkin kami yang juga bekerja di malam hari, kami mau menyerahkan kehidupan kami di malam ini dalam tangan Tuhan. Namun kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu memberikan kami kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami selalu diingatkan untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memberi raja 120 talenta emas, rempah-rempah yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Tidak pernah lagi rempah-rempah datang begitu banyaknya, seperti yang diberikan ratu dari Sheba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir kayu cendana yang sangat banyak dan batu permata yang mahal. Dari kayu cendana itu, raja membuat terali-terali untuk rumah Tuhan dan istana raja. Juga kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan terlihat lagi sampai hari ini. Ayat 13, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang diinginkan dan dimintanya, selain yang telah diberikan kepadanya sebagaimana dikehendaki Raja Salomo. Lalu ia berangkat pulang ke negerinya bersama pegawai-pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaan yang dimilikinya. Pada masa pemerintahannya, bangsa Israel berada dalam keadaan yang sangat baik itu dari segi perkembangan politik, ekonomi, maupun juga budaya. Di samping itu, Raja Salomo tidak hanya terkenal di bangsanya sendiri, namun namanya termasyhur sampai ke berbagai bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, tentu ada yang senang mendengar tentang kebijaksanaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo, tetapi ada juga yang bisa saja iri dan benci pada Raja Salomo. Salah satu yang mendengar akan kebijaksanaan Salomo adalah Ratu Negeri Sheba. Mungkin Ratu Negeri Sheba meragukan hikmat Salomo, sebab itu ia mengunjungi Raja Salomo untuk mengujinya. Justru sebaliknya, ia dibuat kagum oleh Raja Salomo karena hikmat Allah yang ada padanya. Respons Ratu Negeri Sheba terhadap kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa ia memberikan 120 talenta emas, batu permata, bahkan rempah-rempah
sebagai pengakuan akan kebesaran Raja Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Raja Salomo tidak hanya menerima pemberian dari Ratu Negeri Sheba, tapi ia juga memberikan apa yang diminta dan diinginkan oleh Ratu Negeri Sheba, bahkan melebihi apa yang diberikannya atau diinginkannya. Jika kita melihat bahwa hubungan yang dibangun di antara keduanya menunjukkan kemurahan hati dan keramah tamahan politik. Namun di sisi lain, saudara-saudara, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa kemurahan hati dan keramah tamahan yang ditunjukkan dapat saja berujung pada sebuah kompromi politik. Lalu, apa maknanya firman Tuhan ini bagi gereja pada masa kini, khususnya GPIB, dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya? Ada 4 hal. Yang pertama, sebagai gereja, kita dituntut untuk ramah dan bermurah hati kepada semua pihak. Namun, tetap mawas diri untuk tidak terjebak pada sebuah kompromi. Kedua, terkait dengan pemberian Ratu Negeri Sheba yang dipakai Raja Salomo untuk membangun istana raja dan terali-terali rumah Tuhan, maka sebagai gereja, pemberian yang diterima melalui persembahan yang diberikan tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik, melainkan bagaimana digunakan untuk meningkatkan kehidupan spiritual umat melalui pelayanan kasih dan dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Yang ketiga, sebagai gereja, kita diingatkan untuk saling menerima dan saling berbagi, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan kasih karunia Allah itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga gereja, mulai dari mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian, sampai yang berada di kota besar. Dan yang terakhir, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, poin keempat adalah sebagai gereja kita tertantang untuk peduli dan memperhatikan isu-isu kontemporer seperti ketidakadilan, krisis identitas, perubahan iklim, dan sebagainya yang dapat berpengaruh pada spiritualitas umat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar di malam hari ini. Ajar kami untuk memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ajar kami juga untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami. Ajar kami untuk tidak hanya menerima, tapi kami juga boleh menolong sesama kami lewat pemberian yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami sebagai gereja. Kami tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kami juga peduli kepada sesama kami. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai keterpurukan karena berbagai beban persoalan yang mereka alami dan hadapi. Tekanan-tekanan dunia politik yang ada, ekonomi dan sebagainya, membuat umat Tuhan seringkali berada dalam kebimbangan, keraguan, dan ketakutan. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya akan kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami juga diajarkan dan diingatkan untuk selalu memiliki sifat murah hati dan ramah tamah pada dunia ini dengan menjaga dan melestarikan alam semesta kami dan juga melaksanakan pelayanan kasih terhadap sesama. Berdoa bagi GPIB dalam persiapan-persiapan memasuki PSR yang akan dilaksanakan di Kota Makassar. Biarlah semua berjalan dengan lancar, dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka dalam setiap pergumulan hidup karena pekerjaan, rumah tangga, salah ekonomi, sakit penyakit. Hamba berdoa dan serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
Dan pada malam hari ini ketika kami yang akan beristirahat, Tuhan jaga dan sertai bahkan kami yang bekerja di malam hari. Tuhan juga jaga dan sertai lindungi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.